Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi di tema ya. Kemarin sudah sampai dengan tema 1, tema 8, Subtema 3. subtema 3. Ya. Cuman Ibu mau membahas ulang karena memang kemarin baru diminta untuk membaca ya. Kebetulan hari ini ada jadwalnya Zoom, maka akan Ibu bahas mengenai tema 8 subtema 3. Kembali ya, mudah-mudahan membantu untuk lebih memperjelas mengenai materi yang ada di tema 8 subtema 3 ini. Ya. Kalau kemarin kalian sudah baca, seharusnya tidak lama membahasnya karena memang sudah mengetahui ya. Yang pertama mengenai gerhana matahari dan juga sistem kalender. Ya. Kalau kemarin sudah baca, gerhana matahari itu terjadi pada saat bumi, bulan, dan matahari berada pada posisi yang sejajar dan satu garis. Sebetulnya sama. Apakah itu gerhana bulan ataukah gerhana matahari, itu posisi bumi, bulan, dan matahari harus dalam keadaan yang sejajar dan satu garis. Hanya bedanya, ya, kalau pada gerhana bulan, itu buminya yang di tengah, ya, jadi matahari, bumi di tengah, kemudian bulan di pinggir. Jadi bumi letaknya ada di antara bulan dan matahari, itu terjadi gerhana bulan. Ya, nah jadi cahaya matahari itu terhalang oleh bumi supaya bisa sampai ke bulan, karena itu terjadi gerhana bulan. Nah, kalau gerhana matahari, buminya yang bulannya yang menghalangi pandangan cahaya matahari untuk bisa sampai ke bumi. Hanya kalau pada gerhana bulan, buminya yang ada di tengah, jadi matahari dan bulannya ada di samping kalau digambar gitu ya, sedangkan buminya ada di tengah. Tapi kalau pada gerhana matahari itu maka bulannya yang ada di tengah. Jadi matahari, bulan, dan juga bumi. Ya. Nanti akan Ibu tambahkan gambar untuk memperjelas mengenai posisi pada saat terjadinya gerhana matahari. Ya. Dampak gerhana matahari ada beberapa, diantaranya yaitu gangguan pada medan magnet bumi, ya. Kemudian gerhana matahari juga memberikan dampak kesehatan bagi mata. Kalau ini dampak secara langsung, terutama apabila melihat sinar matahari secara langsung, ya. Kalau kita melihat sinar matahari dalam kondisi yang normal saja, langsung pusing gitu ya, langsung ada efeknya. Apalagi pada saat terjadinya gerhana matahari itu ada sinar ultraviolet yang lebih banyak ya, yang sampai ke bumi sehingga dampaknya, waalaikumsalam, dampaknya tidak baik apabila langsung dilihat oleh mata. Jadi kalaupun ada gerhana matahari, apalagi gerhana matahari total, itu tidak boleh dilihat secara langsung. Harus menggunakan alat bantu, biasanya pakai kacamata gitu ya, ultraviolet gitu. Jadi sinar ultravioletnya tidak langsung mengenai mata. Nah, itu bisa memberikan dampak kesehatan, bisa merusak mata jika melihat gerhana matahari secara langsung. Nah, kemudian yang berhubungan dengan gerhana matahari dan juga revolusi bumi, revolusi bulan terhadap bumi, ada pembagian kalender, sistem kalender. Sistem kalender itu terbagi menjadi 2. Ya. Kalau kalian memperhatikan kalender yang ada di rumah sekarang, tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya, itu kalau secara nasional itu kita menggunakan sistem kalender Samsiah atau Masehi. Ya, betul. Kalau kalender Hijriah itu biasanya dicantumkan tapi
kecil gitu ya, ada di bagian kalendernya itu biasanya di bagian bawah itu ada kalender hijriahnya juga sebetulnya. Tetapi kalau angka-angka yang besarnya yang kita tahu itu adalah sistem penanggalan menggunakan kalender Samsiah atau kalender Masehi. Apa sih kalender hijriah atau Komariah dan juga kalender Masehi atau kalender Samsiah? Kalender hijriah atau kalender Komariah ini dibuat berdasarkan revolusi bulan terhadap bumi. Ya, jadi kan seperti yang kalian tahu kemarin sudah disebutkan bahwa kala revolusi bulan dari purnama ke purnama itu dihitung 29,5 hari. Itu ya. Jadi bulan memutari bumi itu dijadikan sebagai dasar penghitungan dari kalender hijriah atau komariah, ya. Nah, karena satu bulan itu ada 29,5 hari, kalau dikalikan dengan 12 bulan, maka pada satu tahun kalender hijriah atau kalender komariah itu ada 354 hari. Ya. Nah, sedangkan kalau kalender Masehi atau Samsiah itu dibuat berdasarkan revolusi bumi. Ya, revolusi bumi itu apa? Kemarin masih ada yang ingat? Peredaran bumi mengelilingi matahari. Peredaran bumi mengelilingi matahari. Oke, jadi bukan, kalau kemarin ada pertanyaan kalender Masehi dibuat berdasarkan apa? Dibuat berdasarkan perhitungan sistem kalender Masehi. Iya betul, tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan revolusi bumi. Revolusi bumi ya. Nah, untuk satu bulan dalam satu tahun dalam revolusi bumi itu ada 365 1/4 hari sebetulnya ya. Nah, yang 1/4 hari itu dikumpulkan. Ini kan 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, jadilah satu hari. Itu ya. Jadi kalau pada tahun-tahun biasa, dalam satu tahun itu ada 365 hari. Sedangkan setiap 4 tahun itu ada namanya tahun kabisat ini ya, tahun kabisat ya. Satu tahun itu ada 366 hari. Jadi ini merupakan pembulatan dari 1/4 hari tadi. Ya, kalau kalian kemarin belajar kan sebetulnya revolusi bumi itu kala revolusi bumi berputar mengelilingi matahari itu kan 365 1/4 hari ya. Ya. Tapi dibulatkan kalau pada penanggalan, kalau pada kalender gitu ya. 3 tahun awal itu ada 365 hari. Nah, pada tahun keempat ini tadi yang 1/4 hari itu berkumpul dalam setiap 4 tahun menjadi satu hari, sehingga ada perbedaan satu hari pada tahun kabisat. Tahun kabisat itu adalah kalau Bu tahu cara tahu tahun kabisat itu seperti apa? Berarti tahunnya bisa dibagi 4. Nah, contohnya tahun lalu, tahun 2020 itu bisa dibagi 4 ya. Ya. Nah, berarti tahun 2020 kemarin itu merupakan tahun kabisat. Cirinya apa? Cirinya bulan Februarinya ada sampai tanggal 29. Tuh, ya, itu namanya tahun kabisat. Kalau tahun biasa itu tidak ada Februari sampai 29, hanya 28 saja sampai tanggal. Itu bedanya tahun kabisat dengan tahun biasa lainnya. Jadi kalau yang lahir tanggal 29 Februari berarti ulang tahunnya 4 tahun sekali ya. Tahu-tahu udah bertambah 4 tahun gitu kan. Ya. Karena tahun kabisat munculnya hanya 4 tahun sekali. Ya. Itu sistem kalender yang sering kita gunakan. Nah, jadi kalau ditanya sekarang tuh berarti kita pakai yang mana, Bu? Kita pakai kalender yang Masehi atau kalender yang Samsiah, gitu ya. Nah, oke, yang selanjutnya. Nah, ini supaya jelas tadi ya. Gambar dari gerhana matahari. Ada gerhana matahari total. Ya, ini jadi bulannya ada di tengah. Ini bulan, ini bumi, ya. Kemudian ini mataharinya.
Ya. Kalau pada gambar ini bisa dibalik ya antara matahari dengan bumi, yang pasti bulannya ada di tengah. Gerhana matahari total ya, ini terjadi pada saat bulan berada di posisi yang sejajar dengan matahari dan bumi, tetapi memiliki jarak yang paling dekat dengan bumi. Maka yang terjadi adalah gerhana matahari total. Ya. Yang berikutnya adalah gerhana matahari sebagian. Nah, ini sebetulnya bisa dalam satu waktu yang sama. Ya. Jadi pada saat terjadi gerhana matahari total, itu adalah daerah yang terkena umbra bulan, ya kalau kemarin umbra bumi, sekarang umbra bulan, ini yang bayangan hitam ini yang di tengah. Nah, ini yang mengalami gerhana matahari total. Sedangkan daerah yang berada di daerah penumbra bulan, ini yang bayangannya tidak terlalu jelas, ini ya, yang agak kabur, ini mengalami yang namanya gerhana matahari sebagian. Jadi mataharinya sedikit ketutup, sedikit masih terlihat gitu ya. Jadi gerhana matahari sebagian. Nah, kalau gerhana satu macam lagi, gerhana matahari cincin. Nah, ini terjadi pada saat bulan berada di tengah antara matahari dan bumi, tetapi posisinya berada pada paling jauh dengan bumi. Tuh, jadi garis edar bulan terhadap bumi itu tidak sama, gitu ya. Artinya jaraknya itu kadang mendekat, kadang menjauh, gitu ya, elips, gitu ya. Sama seperti kalau bumi berputar mengelilingi matahari itu sebetulnya kan garis orbit bumi itu ya, jalannya bumi mengelilingi matahari itu tidak bulat. Gitu. Jadi jaraknya tidak selalu sama. Ada kalanya mendekat, ada kalanya menjauh. Sama dengan bulan, terlihat di sini misalnya, ya. Ini orbitnya itu tidak tidak sama gitu. Ini kan kayak agak lonjong, elips ya. Jadi ada waktunya bulan berada di posisi paling dekat dengan bumi, ada waktunya berada di posisi paling jauh dengan bumi. Kalau paling dekat dengan bumi, maka yang terjadi adalah gerhana matahari total. Ketika paling jauh dengan bumi, yang terjadi adalah gerhana matahari cincin. Iya, betul. Gerhana matahari total itu sebetulnya terjadinya termasuknya jarang gitu ya, kalau yang total. Kalau yang sebagian mungkin dalam beberapa tahun bisa terjadi gitu ya. Ada daerah yang bisa melihat, ada daerah yang tidak bisa melihat, ada daerah yang mungkin terlihat mataharinya hanya sebagian kecil, hanya sebagian besar, tergantung posisinya pada waktu itu seperti apa. Jadi itu juga mempengaruhi, ya. Jadi ini penjelasannya. Jadi jenis gerhana itu ada 3, gerhana matahari total, kemudian gerhana matahari sebagian, dan juga gerhana matahari cincin. Nah, kalau yang gerhana matahari total terjadi pada saat bulan menutupi cahaya matahari dan posisinya itu paling dekat dengan bumi. Ya, ketika beredar posisinya paling dekat. Kebalikan dengan gerhana matahari cincin. Terjadi pada saat bulan menutupi cahaya matahari, tetapi posisinya itu terjauh dari bumi. Jadi mataharinya tidak tertutup secara sempurna. Jadi yang kelihatan bagian pinggirnya saja, bagian matahari. Karena itu disebut gerhana matahari cincin. Nah, kalau gerhana matahari sebagian tadi, pada saat daerah bumi masuk penumbra bulan. Penumbra bulan itu ini, bagian wilayah yang tidak jelas bayangannya. Ya, ini bisa lebih sering terjadi gerhana matahari sebagian dibanding gerhana matahari total. Ya. Yang selanjutnya, ini kalau bahasa Indonesia intinya harus banyak baca, harus teliti membacanya untuk mendapatkan informasi, kemudian menemukan gagasan, kemudian menemukan apa lagi? Kata kunci ya. Nah, itu kalau untuk bahasa Indonesia hampir sama sih ya, diulang gitu ya. Yang berikutnya adalah mengenai reklame. Reklame ini juga sebetulnya sudah pernah dibahas ya. Reklame itu apa sih? Reklame. Gambar yang berguna untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau kegiatan kepada halayak umum. Oke, bisa untuk menawarkan suatu barang
kepada halayak publik. Intinya dari sebuah reklame itu sebetulnya merupakan media untuk memberitahukan, media pemberitahuan, media informasi gitu ya. Jadi kalau kemarin ada yang menuliskan tujuan reklame itu untuk menjual, itu tidak selalu. Karena reklame pada dasarnya dibagi menjadi dua. Secara umum, ya, ada reklame komersial, ada reklame non komersial. Nah, kalau yang reklame komersial mungkin betul menawarkan sesuatu, menjual sesuatu. Tetapi kalau reklame non komersial itu tidak selalu menjual, ya. Kadang-kadang memberikan edukasi atau pendidikan, memberikan pengetahuan gitu ya. Contohnya seperti waktu itu Ibu pernah memberikan poster mengenai pubertas misalnya. Itu termasuk yang non komersial, tidak ada untungnya. Nah, seperti ini ya. Jadi reklame itu dapat diartikan sebagai seruan berulang dalam rangka memberitahukan sesuatu hal kepada umum. Jadi tujuan utamanya adalah sebagai media pemberitahuan ya, atau media informasi sebetulnya. Nah, secara umum ada dua jenis reklame, yaitu komersial dan non komersial. Harus bisa membedakan ya. Komersial itu berarti mencari keuntungan, ya. Artinya ini reklame yang mungkin kebanyakan kamu tahu, seperti iklan, kemudian poster yang menjual makanan dan lain sebagainya, embalase dan lain sebagainya itu ya. Yang non komersial ini kebanyakan mengenai informasi, penyuluhan, digunakan untuk penyuluhan informasi gitu ya. Itu tidak ada tujuan untuk keuntungannya. Jadi hanya ingin memberikan informasi, pendidikan gitu ya. Itu kalau non komersial. Misalnya tadi contohnya poster mengenai masa pubertas, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, bagaimana menjaga diri selama masa pubertas ya dan lain sebagainya. Hak dan kewajiban membayar pajak kan suka ada tuh ya. Apakah kamu sudah membayar pajak? Nah, itu termasuk reklame non komersial. Jadi, salah satu syarat utama dari reklame itu adalah mengajak itu tadi. Jadi kalaupun bukan reklame komersial, ya, kalau mengajak itu pasti. Misalnya kalau reklame non komersial tadi, sudahkah kamu membayar pajak itu ada tujuannya, yaitu mengajak orang-orang untuk membayar pajak, gitu ya. Nah, jadi syarat utama dari reklame itu sendiri adalah bersifat persuasif. Persuasif itu artinya mengajak. Jadi dapat menarik dan juga mengajak masyarakat. Kalau reklamenya komersial berarti mengajak masyarakat untuk membeli, gitu kan, menarik, kemudian mengajak masyarakat untuk membeli. Sedangkan kalau reklamenya non komersial berarti menarik dan mengajak masyarakat sesuai dengan tujuan dari reklame tersebut. Contohnya kalau membayar pajak berarti mengajak masyarakat untuk membayar pajak gitu ya. Kemudian kalau misalnya reklame non komersialnya isinya tentang masa pubertas misalnya, mengajak untuk menjaga diri ketika pada masa pubertas, mengajak untuk lebih peduli gitu kan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini syarat lainnya itu yaitu mencolok, jelas, singkat dan mudah dimengerti. Jadi jangan terlalu bertele-tele ya. Ya, kemudian menarik, jujur, nggak boleh bohong. Ya, jangan mentang-mentang mau menjual sesuatu kalau reklame komersial itu dilebih-lebihkan apalagi sampai berbohong itu tidak boleh. Dilakukan berulang-ulang. Artinya kalau kita membuat suatu reklame itu tidak hanya membuatnya sekali kemudian sudah orang-orang akan lupa gitu ya. Jadi baiknya dilakukan secara berulang-ulang. Kayak iklan di TV misalnya. Setiap 1 jam ada iklan misalnya produk mie instan A. Nah, nanti sejam kemudian ada lagi, sejam kemudian ada lagi. Gitu juga dengan yang lainnya. Jadi memang harus dilakukan secara berulang-ulang. Kalau enggak ntar orang lupa. Gitu ya. Nah, macam-macam reklame kamu sudah belajar juga, ada billboard. Billboard itu yang seperti apa sih? Billboard. Halo?
Yang besar. Oh, yang papan besar. Papan besar biasanya ditempel gitu ya. Ya, biasanya kebanyakan kalau billboard itu di gedung-gedung biasanya dipasangnya. Kemudian kalau baliho. Kalau baliho seperti apa? Kain. Dipasang besar juga, dipasang menggunakan kain. Iya, dipasangnya besar juga, ukurannya besar ya. Dipasangnya biasanya menggunakan tiang-tiang yang di pinggir jalan. Itu namanya baliho, ya. Nah, kemudian kalau spanduk, kalau spanduk, yang paling kamu ingat tentang spanduk apa? Bahannya terbuat dari kain, kebanyakan. Oke. Kalau poster ini dalam ukuran gambar yang cukup besar, tapi biasanya masih menggunakan kertas ya. Nah, kalau ini plakat, kalau plakat ini biasanya dia menggunakan kayu dan lain sebagainya. Kemudian embalase, kalau embalase ini reklame yang terdapat langsung pada kemasan, gitu ya. Kemudian ada banner, nih. Kemudian ada leaflet, ya, bentuknya kertas kalau leaflet. Kemudian ada juga booklet, ini juga mirip ya. Leaflet dan booklet, cuman kalau booklet itu biasanya berlembar-lembar, jadi bentuknya seperti buku tapi kecil, ya. Oke, selanjutnya mengenai hak dan kewajiban. Nah, ini dibahas lagi. Semoga makin kesini semakin mengerti hak dan kewajibannya, termasuk hak dan kewajiban kamu sebagai seorang siswa dan juga sebagai seorang anak di rumah, ya. Kalau kemarin kita membahas mengenai hak dan kewajiban terhadap lingkungan, ini juga masih sama, tentunya harus seimbang antara hak dan kewajiban. Kalau mau mendapatkan hak kita terhadap lingkungan yang bersih, maka kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Salah satu hak lainnya yang harus didapatkan adalah hak mengenai alam yang lestari. Nah, ini ada hubungannya tadi ya. Jadi kalau pengen alamnya lestari, maka kita juga punya kewajiban untuk menjaga alam tersebut tetap lestari. Jadi jangan berharap ketemu dengan udara yang bersih, tetapi kita nebang pohon sembarangan. Tetapi kita bakar sampah semaunya, mengganggu pernafasan orang-orang yang ada di sekitar misalnya. Jadi harus seimbang antara hak dan juga kewajiban. Begitu juga ketika kita mengadakan kerjasama atau kerja kelompok atau membuat suatu organisasi atau kepanitiaan, bekerja sama dengan orang. Itu juga harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Misal, kalau mungkin masuk secara normal dulu ya, itu kan di dalam kelas itu ada organisasi terkecil, yaitu pengurus kelas ya. Ada ketua kelasnya, ada sekretaris, ada bendahara gitu kan. Ada wakil ketua kelas. Nah, itu harus tahu hak dan kewajibannya sebagai seorang ketua kelas apa, sebagai seorang sekretaris apa, sebagai seorang bendahara apa, sebagai seorang wakil ketua seperti apa. Atau mungkin di masyarakat misalnya membuat kepanitiaan lomba 17 Agustus misalnya, gitu ya. Sebagai ketua seperti apa, sebagai sekretaris, bendahara, dan mungkin kalau ada pembagian seksi-seksi di bawahnya lagi, misalnya seksi konsumsi, berarti harus berkewajiban mengurusi konsumsi panitianya dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya misalnya, dan lain sebagainya. Jadi harus tetap seimbang dimanapun berada antara hak dan kewajiban. Jangan hanya menuntut hak tetapi tidak mau melakukan kewajiban. Harus melakukan kewajibannya dulu, baru bisa menuntut hak. Ya, oke. Yang selanjutnya, ini masih karakteristik negara ASEAN. Terakhir kemarin itu negara Thailand dan negara Filipina ya, kalau nggak salah ya. Ya. Sekarang negara Myanmar dan juga Brunei Darussalam. Ya. Myanmar ini dulunya dikenal dengan nama Burma, ya. Sistem pemerintahannya republik presidensil, ini sama seperti Indonesia. Jadi kepala negara dan kepala pemerintahan itu adalah seorang presiden. Berbeda dengan Malaysia misalnya. Kemudian Singapura,
Kalau itu kan kepala negara dan kepala pemerintahannya dibagi antara presiden dengan perdana menteri. Atau kalau Malaysia bukan presiden tetapi yang di Pertuan Agung, sultan rajanya ya. Nah, kalau Brunei Darussalam beda lagi. Ini merupakan negara monarki absolut. Monarki itu apa sih artinya? Kerajaan. Kerajaan, betul. Monarki itu sebutan lain dari kerajaan. Absolut itu pasti gitu ya. Artinya tidak tercampur. Memang negara Brunei Darussalam ini sebuah negara kerajaan. Jadi di mana kepala negara dan kepala pemerintahannya itu adalah seorang raja atau sultan. Kalau Myanmar menitik beratkan kegiatan ekonominya di pertanian, perkebunan, pertambangan hampir sama seperti Indonesia ya. Makanya Myanmar juga merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan kalau Brunei Darussalam itu menitik beratkan perekonomiannya di sektor minyak bumi dan gas alam. Ya, karena memang Brunei Darussalam ini terkenal akan hasil buminya berupa minyak bumi dan gas alam. Karena Brunei Darussalam memiliki kekayaan alam ini, maka Brunei juga merupakan menjadi salah satu negara terkaya di tingkat kesejahteraannya termasuk yang paling baik di negara-negara ASEAN lainnya, ya, sampai ada banyak beasiswa pendidikan yang diberikan kepada masyarakat di sana, gitu ya. Artinya karena memang mereka memiliki penghasilan yang besar dari tulang punggung perekonomian tadi, dari minyak bumi dan gas alam, maka mereka memberikan hal lebih juga kepada penduduk Brunei. Ya. Ini bisa kalian baca lagi secara lebih detail di materi tema 8 subtema. Oke, hari ini selesai sampai di sini, tidak ada matematikanya dulu. Hanya mungkin kalau untuk matematika karena sebetulnya materinya sudah selesai sampai dengan pengolahan data, cuma mungkin untuk pengolahan data mungkin ada soal-soal yang nanti tinggal di latihan saja ya. Makanya kenapa kalau matematika, Ibu kembali lagi membahas materi yang sebelum-sebelumnya. Mulai dari operasi hitung campur kemarin ya, masih ada yang lupa-lupa ingat sepertinya itu apa? Positif negatif ya. Ya. Kalau perkalian dan pembagian untuk bilangan yang sama, hasilnya baru positif. Kalau bilangannya jenisnya tidak sama, positif dan negatifnya, maka hasilnya adalah negatif. Kemarin masih ada beberapa yang salah, ya. Nah, kalau untuk FEB dan KPK ini sudah belajar dari kelas 4 kayaknya ya. Tapi masih ada juga yang mungkin masih belum mengerti. Kalau untuk FEB KPK mau mencari dengan cara yang mana saja, boleh. Ya, artinya FEB KPK itu bisa dicari dengan menggunakan faktor bilangan. Ya, kalau FEB itu dengan menggunakan faktor bilangan. Kalau KPK-nya dengan menggunakan kelipatan bilangan. Kemudian bisa juga dengan menggunakan pohon faktor, ya, yang dibagi 2 sama dengan berapa, dibagi 2 sama dengan berapa, kayak pohon gitu ya ke bawah. Atau bisa juga dengan membuat sawah, kalau Ibu bilang. Membuat sawah itu yang kayak gimana, yang dibagi-bagi, bagi 2 gitu, dibagi lagi. Kemarin caranya ada beberapa, semua dipakai sepertinya. Ada yang menggunakan faktorisasi, ada yang menggunakan cara pembagian, ada yang menggunakan faktor dan juga kelipatan ada. Jadi pakai saja cara yang menurut kalian paling mudah. Tapi kalau mungkin lupa caranya, boleh tanyakan ke Ibu secara langsung. Karena kalau Ibu tidak akan membahas kembali ya, sepertinya kalau di grup kelas, karena dipergunakan untuk tema dulu saja supaya selesai gitu. Tapi kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan langsung ke Ibu secara pribadi. Ya. Kemudian soal yang kemarin yang soal FEB KPK ya, soal cerita ya. Kalau ada kalimat bersama-sama, kapan ketemu bersama-sama lagi? Mereka ketemu bersama-sama hari ini. Kapan mereka akan ketemu bersama-sama lagi?
gitu ya. Maka itu pasti merupakan soal cerita dengan mencari KPK. Ya, kalau tidak diketahui tanggal atau tidak ditanya hari pada soalnya, maka tidak perlu dicari. Biasanya hanya mencari angka KPK-nya saja. Tapi kalau kemarin soal yang Ibu berikan, itu kan ada tanggal 1 September bertemu. Kapan akan bertemu kembali bersama-sama gitu ya. Ternyata setelah dicari KPK-nya itu hasilnya 24 ya. Ya. Berarti akan bertemu 24 hari kemudian setelah tanggal 1 September. Artinya satunya ditambah 24 maka akan bertemu pada tanggal 25 September. Itu ada yang terlewat kemarin. Jadi baru hanya sampai KPK-nya saja. Kalau FPB cirinya itu ditanya paling banyak, paling terpanjang, paling atau terbanyak, terpanjang. Misalnya begini, ada tali berukuran 20 meter dan tali lainnya berukuran 12 meter misalnya. Berapa tali terbanyak yang bisa dibuat yang ukurannya sama? Nah, itu kalau ada terpanjang, terbanyak, biasanya menanyakan FPB. Itu ciri-cirinya soal cerita mencari FPB atau KPK. Ya, jadi kalau KPK itu pasti ada bersama-sama. Kapan ketemu bersama-sama lagi? Nah, biasanya Via berenang 3 hari sekali, sedangkan Kuanesia 4 hari sekali. Dan Mil 5 hari sekali, gitu kan. Kapan mereka akan bertemu bersama-sama? Nah, itu berarti mencari KPK dari 3, 4, dan 5. Ada yang tahu KPK 3, 4, dan 5 berapa? 3. Berapa kira-kira? 3, 4, dan 5. 3, 4, 5. Bentar, Bu. Bentar, oke, boleh. 1 menit aja ya. 3, 4, 5. KPK ya. Berapa? 3, 4, dan 5. Kalau 3 dan 4 berapa KPK-nya? Ada di rumah lagi. Berapa? Sudah ada yang ketemu? Bu. Oh, iya. Ketemu? Sudah ketemu belum? 60, Bu. 60. Oke, sip. Terima kasih, Kuanesia. Jadi, kalau ada orang berenang 3 hari sekali, 4 hari sekali, 5 hari sekali, maka mereka akan berenang bersama-sama, bertemu, gitu ya, jadwalnya pada hari ke-60. Jadi, kalau KPK seperti itu, ya. Oke, nanti mungkin soal-soal matematikanya nanti Ibu berikan lagi, kalaupun tidak banyak, paling banyak 5 soal, paling sedikit 2 soal untuk mengingat pelajaran yang lalu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan aja langsung pribadi ke WA Ibu ya. Ibu rasa hari ini cukup sekian dulu. Semoga semuanya tetap sehat selalu, tetap semangat belajarnya, tetap dikerjakan karena sudah kelas 6 akan menuju ke SMP nanti ya. Jadi harus tetap dipersiapkan. Jangan sampai nanti di SMP melongo nggak tahu apa-apa. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alhamdulillah ada 12 siswa hari ini. Ada yang masuk, ada yang keluar, mungkin sinyal pengaruh ya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Nanti ada tugas ya. Nanti Ibu share di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, oke, silakan di-live. Waalaikumsalam.